Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat-sobatku, kita tentu tahu pada zaman Abbasiyah, uh, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tetapi di samping dengan kemajuan yang sangat pesat, ada juga beberapa fenomena yang itu sangat memilukan. Kenapa saya bilang memilukan? Itu terjadi ketika kekhalifahan Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini memiliki paham Mu'tazilah, paham yang sangat rasional. Akan tetapi pemahaman dari Khalifah Al-Ma'mun itu menjadikan sebuah bumerang. Apa yang saya sebut bumerang adalah di mana uh, sesuatu bila ada seseorang yang tidak sepaham dengan Khalifah Al-Ma'mun, itu akan menjadi sebuah mara bahaya. Itu akan menjadi sebuah sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu, karena saat Khalifah Al-Ma'mun memiliki prinsip Mu'tazilah ini, maka ia memerintahkan proses minhaj, di mana proses mihna ini adalah para ulama dites keagamaannya, di mana bila ada ulama yang selaras dengan pemahamannya, maka ulama itu akan aman. Tetapi bila ada ulama yang berseberangan dengan pemahaman dan pemikiran dari Khalifah Al-Ma'mun saat itu, ini bisa jadi ulama ini akan dipersekusi. Nah, tradisi ini semakin parah seiring dengan pergantian Khalifah Al-Ma'mun yang digantikan oleh Watsik, di mana proses mihna ini lebih parah pada saat pergantian kekhalifahan yang dipimpin oleh Khalifah Watsik. Nah, ini persekusi ini itu terjadi kepada salah satu murid kesayangan dari Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buwaiti. Padahal kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu mempunyai murid kesayangan, sampai digadang-gadang oleh Imam Syafi'i bahwa yang pantas menggantikan majelisku itu adalah Imam Al-Buwaiti. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, Al-Buwaiti ini adalah lisanku. Bahkan tidak segan-segan Imam Syafi'i ini ketika ada orang mengungkapkan suatu permasalahan, maka ia meminta orang itu untuk meminta jawaban kepada Al-Buwaiti. Nah, ini dikarenakan Imam Syafi'i sangat sangat percaya terhadap Imam Al-Buwaiti, di mana murid kesayangannya ini selain dia itu rajin dalam ibadahnya, dia juga pintar dalam keilmuannya, cerdas, serta akhlaknya yang luar biasa hebat. Nah, persekusi ini terjadi kepada murid dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Al-Buwaiti, di mana Imam Al-Buwaiti ini karena pemahaman dan pemikirannya tidak sama dengan Khalifah pada saat itu yang berpaham Mu'tazilah, maka Al-Buwaiti pun ini dilaporkan oleh Abu Lais kepada seorang hakim seperti itu. Nah, di sana Al-Buwaiti itu dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk seperti yang paham Mu'tazilah yakini. Akan tetapi Al-Buwaiti tidak mau meyakini hal itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan dan didapat dari ilmu yang dia pelajari seperti itu. Dan itu diyakini bahwa Imam Al-Buwaiti tetap berkeyakinan dan tetap beraliran sesuai dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i, bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, tetapi adalah qaulullah, bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, seperti itu. Nah, kemudian Al-Buwaiti pun ini dipenjara itu Al-Buwaiti disiksa
salah satu siksaannya yang paling membuat Imam Al-Buwaiti itu merasa sangat tersiksa adalah ketika pada waktu dia itu merasa di penjara itu adalah hari Jumat, maka Imam Al-Buwaiti itu akan bersiap-siap untuk membersihkan dirinya, berpakaian yang terbaik untuk melaksanakan Jumat seperti itu. Akan tetapi ketika dia sudah bersiap-siap, dia itu akan dicegah oleh si penjara untuk tidak boleh melakukan ibadah seperti itu. Nah, itu yang membuat Imam Al-Buwaiti merasa sangat sangat sedih sekali karena di dalam penjara pun selain dia mendapatkan bermacam siksaan, Imam Al-Buwaiti pun juga sangat merasa kesulitan dalam menjalankan ibadah. Imam Al-Buwaiti uh, salah satu ulama yang juga tidak diajak untuk berdebat karena para apa namanya penggawa-penggawa Mu'tazilah itu yakin karena Imam Al-Buwaiti ini cerdas seperti itu. Imam Al-Buwaiti ini pintar. Maka Imam Al-Buwaiti itu tidak mungkin kalah dalam berdebat. Karena itu Imam Al-Buwaiti itu tidak apa namanya kalau diajak berdebat itu pasti kalah. Yang paham Al-Ghazali itu pasti kalah seperti itu. Karena itu mereka tidak mengajak Imam Al-Buwaiti untuk berdebat, tetapi langsung dimasukkan ke dalam penjara untuk apa namanya agar tidak ada lagi pengikut-pengikut Imam Al-Buwaiti dan agar pengaruh dari Imam Al-Buwaiti ini tidak sampai kemana-mana seperti itu karena mereka sudah melihat bahwa pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Buwaiti ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat, sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan seperti itu. Yang ditakutkan nantinya itu akan menambah merosotnya paham Mu'tazilah di kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu. Nah, Imam Al-Buwaiti itu sempat melontarkan sebuah pendapat di mana dia itu mengatakan di surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Di mana Imam Al-Buwaiti itu berkata, kalau seandainya Quran itu adalah makhluk, maka Allah akan berfirman di surat Ar-Rahman, dia seharusnya khalaqal Quran, bukan alamal Quran. Tetapi di situ di teks itu di surat Ar-Rahman Allah mengatakan alamal Quran, bahwa Allah mengajarkan Al-Quran, bukan menciptakan Al-Quran. Lain dengan manusia yang jelas-jelas di situ tertulis khalaqal insan. Selain itu di surat Yasin pun dia juga mengutip A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana ya artinya sesungguhnya uh, urusannya apabila dia menghendaki segala sesuatu dia hanya akan berkata kepadanya kun atau jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kata Imam Al-Buwaiti seharusnya kalau seandainya Quran, taruhlah Quran itu adalah makhluk, mana mungkin Allah mengatakan kun pada makhluknya, mengatakan kata jadi pada makhluknya, lalu makhluk itu menciptakan makhluk lain. Artinya anggaplah kun yang firman Al-Quran itu adalah makhluk. Maka ketika langit bumi tercipta, dia tercipta dari kata kun. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, katanya Imam Al-Buwaiti. Jadi tidak mungkin makhluk menciptakan makhluk, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena yang menciptakan segala sesuatu tentunya adalah Allah. Karena itu tidak mungkin Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi katanya Imam Al-Buwaiti, tetap Quran itu adalah firman Allah. Sehingga ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka firman Allah pun berkata kun, jadilah, maka jadilah segala sesuatu itu. Itu pendapat dari Imam Al-Buwaiti dan itu sangat ditentang oleh paham Mu'tazilah. Dari ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita dan juga kepada semuanya, terutama saya sendiri, bahwa ketika
ketika kita sudah hidup di sebuah pemerintahan yang masih mendukung keyakinan kita, masih mendukung tentang ibadahnya kita, maka seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan juga banyak-banyak mensupport pemerintah. Kenapa? Karena tanpa tanpa dukungan dari pemerintah, tanpa dukungan dalam dalam beribadah tentunya uh, akan sangat kesulitan sekali, seperti pada masa kekhalifahan uh, kepada kekhalifahan Al-Ma'mun ini, di mana orang itu berpendapat itu tidak bebas seperti itu. Dia harus mengikuti apa yang digaungkan oleh pemerintah pada saat itu. Kalau tidak sama, maka yang terjadi adalah orang itu akan dijebloskan ke penjara, akan disiksa dan lain sebagainya. Makanya karena itu, alhamdulillah kita masih uh, saat ini masih diberikan pemerintah, dan semoga akan terus seperti itu, pemerintah yang bisa mendukung kita dalam menjalankan keyakinan kita, dalam menjalankan agama kita, dalam menjalankan ibadah kita, bahkan mendukung kita. Contohnya ketika ada hari raya besar dalam keagamaan kita, maka pemerintah pun meliburkan. Itu dianggap hari libur. Kenapa? Untuk menghormati keyakinan kita. Karena itu berbanyak bersyukur kita, dan juga berbanyak terima kasih kepada pemerintah, karena uh, tanpa dukungan dari pemerintah pun akan sulit rasanya bagi kita untuk menjalankan ibadah dengan baik. Kita tentu saja tahu banyak sejarah-sejarah kelam yang menceritakan bagaimana pemerintah dengan keotoriterannya itu mencegah rakyatnya untuk bisa sebebas-bebasnya memeluk agama, untuk sebebas-bebasnya beribadah dan lain sebagainya. Di sini saya bukannya orang yang pro kepada pemerintah atau bagaimana, tidak. Bukan orang yang mau menyanjung-nyanjung pemerintah, tidak, tetapi hanya ingin mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada yang lainnya agar bersyukurlah, karena kita masih hidup di zaman dan juga di daerah, di tempat tinggal yaitu Indonesia, yang masih mendukung penduduknya untuk bisa melakukan kegiatan beribadah dengan sangat baik dan dengan sangat nyaman dan aman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.